Nggak ngaku ibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bang impi dati Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Seorang pria tua terbaring di ranjang kematiannya di sebuah desa yang dingin dan bersalju. Dia berasal dari bumi. Seorang pria yang dulunya hidup di dunia beradab yang normal. Seorang anak kecil datang ke gubuk bundarnya dan memanggilnya Seo tua. Mengatakan bahwa ibunya menyuruhnya membawakannya makanan. Dia menerimanya dan berterima kasih kepadanya. Anak itu berkata tidak masalah dan menyuruhnya untuk cepat sembuh agar dia bisa membuatkan sabun untuk mereka lagi. Kemudian, anak itu berjalan kembali ke salju yang membeku. Sebuah ingatan muncul dari pria tua itu. Sudah 50 tahun sejak dia terjebak di dunia terkutuk ini. Dia masih ingat kejadian hari itu. Dia dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan menuju perusahaan. Namun tiba-tiba longsor datang dan menimpa mobil mereka. Semuanya menjadi gelap dan ketika mereka bangun, mereka berada di suatu tempat aneh dengan rubah raksasa berekor 3. Ular merah berkepala 2, dan orang-orang aneh yang berterbangan seolah-olah semuanya itu normal. Mereka telah jatuh ke dunia fantasi, persis seperti di novel-novel yang suka dia baca. Bahkan dengan semua kegilaan itu, Seo tahu rekan-rekannya akan berakhir hidup lebih baik daripada siapapun kecuali dirinya. Beberapa makhluk berwujud sage telah turun dari langit. Mereka takjub saat melihat bakat rekan kerjanya. Satu persatu makhluk langit itu membawa rekan-rekannya seperti orang-orang pilihan. Hanya Seo dan Tuan Kim yang mereka tinggalkan. Sejujurnya, keduanya masih berharap sesuatu yang istimewa akan terjadi pada mereka juga. Namun masalahnya, tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan khusus. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Jadi satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah kerja keras. 6 bulan berlalu. Tuan Kim memberitahu Seo bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti itu. Pria itu mengambil semua uangnya dan membeli buku bela diri kelas 3 yang dijual di jalanan. Entah bagaimana, Kim berlatih mati-matian dan dalam 3 bulan dia mampu menguasai seni bela diri sejati. Dari sana, dia mengabdi untuk negara dan terus mempelajari seni bela diri yang lebih kuat. Akhirnya, dia menjadi seorang pejuang yang tangguh dan pergi ke sebuah kota bernama Jianghu. Dan lagi-lagi meninggalkan Seo sendirian. Kini di ranjang kematiannya, Seo bertanya-tanya apakah sesuatu yang istimewa juga akan terjadi padanya. Namun tidak ada yang terjadi, tidak sekalipun. Setelah 50 tahun di dunia ini, dia hanyalah seorang pria tua yang sekarat karena flu biasa. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk hidup. Dia belajar bahasa, belajar menulis, dan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Dengan uang yang dia hasilkan, dia membeli sebidang tanah kecil dan membangun sebuah gubuk. Kemudian keadaan menjadi lebih baik ketika dia mulai membuat sabun menggunakan alkali. Di dunia abad pertengahan ini, sabun pada dasarnya adalah sebuah penemuan baru. Untuk sementara, bisnisnya berjalan lancar, tetapi semuanya berakhir cepat setelah beberapa pencuri mencuri resep sabunnya. Para penjahat itu mengusirnya dari pasar dan mengambil alih semua yang sudah dia bangun. Setelah itu, yang bisa dia lakukan hanya bertahan hidup hingga tubuhnya tak berdaya. Dia berbaring di sana, berpikir bahwa dunia ini telah menolaknya meskipun dia telah berusaha lebih keras daripada siapapun. Dia menatap dengan lemah dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa terpilih seperti orang lain. Meskipun dia tidak istimewa, mengapa semua yang dia coba selalu direnggut? Dia bahkan tak punya kekuatan untuk tetap membuka matanya. Dia berpikir jika saja dia punya sedikit kekuatan lagi, mungkin dia punya lebih banyak kesempatan.
Itulah akhirnya, dan begitulah dia mati. Hanya saja dia tidak mati. Tiba-tiba dia terbangun lagi, tetapi bukan dalam tubuh tua yang usang itu. Dia memandang dirinya sendiri dan membeku. Ini benar-benar pakaian bumi. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat rekan-rekannya juga. Semuanya tampak bingung seolah-olah mereka hanya berkedip dan mendarat di suatu tempat. Saat itulah dia menyadari sesuatu. Kali ini dia tidak kembali ke dunia ini tanpa kemampuan. Dia punya kekuatan regresi. Ini adalah regresi pertamanya. Ini adalah hari pertama mereka jatuh ke dunia aneh itu. Mereka masih dalam mobil ketika semuanya menjadi kacau. Tiba-tiba, tanah longsor menyapu mereka. Tepat sebelum semuanya menjadi gelap, Seo ingat melihat cahaya terang, tetapi sulit untuk mengingat detailnya. 50 tahun telah berlalu sejak saat itu. Seseorang memanggil namanya, tetapi Seo tenggelam dalam pikirannya. Berpikir jika dia benar-benar terisekai, dia harus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Kebanyakan cerita isekai menampilkan tokoh utama yang menggunakan pengetahuan masa depan untuk menjadi kaya atau kuat. Namun, yang Seo tahu hanyalah cara membuat sabun. Hanya itu saja. Kemudian terdengar suara yang memanggilnya semakin keras dan keras. Manajer Seo! Manajer Seo! Sebelum dia bisa bereaksi, seseorang mencengkeram bahunya dengan keras. Dia menoleh dan melihat orang yang berteriak adalah kepala staf bernama Jeon. Seo segera meminta maaf dan berkata jika dia hanya terkejut. Tetapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, das! Jeon meninju wajahnya. Semua orang di sekitar mereka membeku. Jeon memanggilnya bodoh dan berteriak bahwa dia tertidur saat mengemudi di sisi gunung dan hampir membuat mereka semua terbunuh. Seo duduk di tanah dengan pipinya berdenyut dan berpikir dalam hati bahwa dia telah melupakan bagian ini. Dia belum pernah mendengar siapapun memanggilnya manajer selama beberapa dekade. Jadi dia bahkan tidak menyadari bahwa yang mereka maksud dari awal adalah dirinya. Jeon yang masih marah bertanya apakah kau ingin kehilangan pekerjaanmu? Pria ini adalah pria brengsek. Dia adalah keponakan seorang direktur pelaksana di perusahaan mereka. Seorang bajingan yang beruntung karena menjadi kepala seksi di usia 32 karena nepotisme murni. Rekan kerja lain turun tangan dan mencoba menenangkan Jeon, mengatakan bahwa longsor itu tak mungkin bisa dihindari. Namun Jeon membalas dengan ketus, menuntut penjelasan mengapa kau tidak marah padahal si brengsek gila ini tertidur dan membuat kita terlibat dalam masalah ini. Seo bangkit berdiri sembari berpikir kembali. Ya, aku memang tertidur. Tetapi satu-satunya alasan aku tertidur adalah karena sehari sebelumnya kau sudah menumpahkan beban kerjamu kepadaku. Aku harus begadang untuk menyelesaikan semuanya. Lagi pula, kaulah yang seharusnya menyetir sejak awal. Ingatannya dari 50 tahun yang lalu perlahan-lahan kembali. Saat itu dia begitu terguncang hingga dia pikir semua ini adalah salahnya. Pada akhirnya Seo meminta maaf kepadanya dan menerima kesalahannya. Dan itu menjadi kebiasaannya meminta maaf kepada semua orang selama 50 tahun berikutnya. Ketika sekelompok bandit menginjak-injaknya dan mencuri barang-barangnya, dia meminta maaf. Ketika seorang seniman bela diri yang sombong mengejeknya, dia meminta maaf. Ketika seorang pejabat setempat mengambil semua miliknya atas nama pajak, dia juga meminta maaf lagi. Namun seiring waktu berjalan, dia belajar sesuatu setelah menelan semua omong kosong itu. Jika dia tidak bisa menang, dia akan menahan diri. Tetapi dengan seseorang yang bisa dia tangani, dia tidak perlu berlutut. Jadi dia memberitahu Jeon bahwa dia mengerti jika Jeon marah. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menunjuk jari. Itu hanya membuat Jeon semakin marah. Jeon melesat dan meninjunya sekali lagi. Apa kau mencoba mengajak gelut? Saya memutuskan untuk tidak berlutut kali ini, terlebih kepada seseorang seperti Jeon. Jadi dia maju dan membalas pukulannya. Semua orang di sekitar mereka hanya berdiri di sana dengan mulut ternganga. Di masa lalunya, Seo sering dipukuli berkali-kali bahkan tak terhitung jumlahnya. Oleh ahli bela diri saat menghalangi mereka, oleh bandit saat memetik herba di pegunungan, oleh lebih banyak bandit saat pendapatannya kecil, dan oleh preman pemerintah saat dia tak mampu membayar pajak. Dunia itu penuh kekerasan, dan dari semua penderitaan itu, dia mendapatkan sesuatu yang tak dimiliki para pekerja kantoran itu, yaitu kekerasannya sendiri. Jika kau memukul mata seseorang, rasa takutnya akan berlipat ganda, dan tepat di sana, saat dia terus menyerang Jeon, semua orang tertegun melihatnya.
Hanya dua kata yang terucap tanpa berpikir. Kata-kata itu tidak keluar dari mulut Seo, melainkan datang dari Jeon. "Sudah cukup, maafkan aku." Seo mungkin tidak memiliki bakat mistis yang dicari orang-orang langit itu atau seni bela diri legendaris yang akan membuatnya terkenal di dunia fantasi. Tetapi dia punya satu hal, kemampuan untuk mengubah takdir. Setelah menyaksikan semua kejadian itu, Tuan Kim bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu pada rekan kerjanya sendiri. Seo mengatakan, "Kau benar, aku hanya marah saat itu dan maaf jika ini membuat kalian semua terkejut." Dia bahkan membungkuk dan berkata, karena dia yang menyetir, dia juga minta maaf atas seluruh kejadian itu. Kim bilang bahwa Jeon agak kasar, jadi bereaksi seperti itu harap dimaklumi. Tapi Kim tetap mengatakan bahwa perbuatan Seo berlebihan, jadi Seo harus meminta maaf langsung kepada Jeon. Seo berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan bertemu kebanyakan orang seperti ini sampai dia meninggal. Tetapi Tuan Kim, dia berbeda. Pria itu akan menjadi salah satu seniman bela diri terkuat di dunia begitu dia mulai belajar. Jika Seo mendukungnya sejak awal, dia yakin dia bisa mendapatkan sesuatu darinya nanti. Jadi dia pikir sebaiknya dia bersikap baik mulai sekarang. Seo menghampiri Jeon dan mengulurkan tangan. Dia berkata bahwa reaksinya tidak beralasan dan untuk itu dia meminta maaf. Jeon hampir mengumpatnya lagi, tetapi berhenti setelah ingat bahwa dia bisa benar-benar mati kali ini. Jadi Jeon hanya bisa diam saja. Kim kemudian menyarankan agar mereka keluar dari hutan dan mulai mencari desa. Kedengarannya seperti hal yang logis, tetapi Kim sama sekali tidak tahu bahwa logika tidak berarti apa-apa di dunia ini. Di luar sana, para dewa terbang ke sana kemari berusaha mengamankan kehidupan abadi. Dan satu-satunya aturan yang diikuti semua orang adalah yang kuat melahap yang lemah. Orang-orang di negeri ini, fantasi, bertempur dengan pedang demi kehormatan dan kekayaan. Dan hutan tempat mereka berdiri disebut jalur pendakian. Tidak ada desa, tidak ada kota, tidak ada kerajaan di sekitar sini. Seo menoleh ke Kim dan berkata matahari akan segera terbenam. Jadi mereka harus mendirikan tempat berlindung di tempat yang aman. Kim setuju, lalu teringat mobil itu karena mereka telah mengemas banyak barang di dalamnya. Seo berpikir dalam hati bahwa itu hanya membuang waktu karena mereka tidak akan menemukan mobil itu lagi. Dan tentu saja, tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayainya jika dia mencoba menjelaskan hal itu. Jadi, daripada membuang-buang waktu, dia pikir dia akan membiarkan mereka mencoba mencarinya. Seo menyarankan agar mereka berpisah saja mulai dari sini. Satu tim bisa mencari tempat berlindung dan yang lain bisa mencoba menemukan mobil itu. Lalu semua orang bisa kembali sebelum hari benar-benar gelap. Saat malam tiba, mereka telah menemukan tempat berteduh dan berhasil menyalakan api. Seorang gadis berbicara dengan bingung, mengatakan bahwa mereka terjebak dalam tanah longsor saat masih di dalam mobil. Jadi bagaimana mereka bisa sampai di sini sementara mobilnya menghilang? Kim berkata bahwa dia juga tidak tahu. Ini seperti dunia fantasi. Saat mereka makan sesuatu, gadis itu terkejut karena rasanya seperti kastanya renyah. Seo mengatakan bahwa dia punya banyak sehingga dia bisa makan sepuasnya. Kim tertawa dan berkata bahwa meskipun situasinya serius, semua orang bersenang-senang berkat Seo. Dia selalu tahu bahwa Seo bisa diandalkan, bahkan saat di perusahaan dia sangat rajin. Kalau tidak salah ingat, Seo kelelahan saat mengemudi akibat begadang karena bekerja kemarin. Salah satu gadis setuju dan berkata bahwa dia sangat rajin. Yang lain berkata rasanya seperti berkemah berkat gua yang sudah Seo temukan. Yang tak seorang pun dari mereka tahu bahwa di masa lalu mereka baru menemukan gua ini setelah menjelajahi hutan selama berjam-jam. Tapi sekarang mereka tidak perlu tahu. Jadi ketika mereka memujinya, dia hanya bilang bahwa dia hanya beruntung. Sembari bercanda mereka menyuruhnya menerima pujian itu. Dia tahu mereka benar. Dia memutuskan untuk menikmati momen ini karena malam ini akan menjadi terakhir kalinya mereka tertawa sesantai ini. Malam berlalu dengan cepat dan menjelang pagi semuanya berubah. Saat fajar, Seo sudah berada di luar, berlutut dan dibanjiri dengan keringat. Dia menyapa penguasa hutan. Dia tidak berbicara dengan udara kosong. Dia berbicara kepada rubah berekor 3 raksasa yang menjulang tinggi di atasnya. Binatang itu berkata bahwa Seo memiliki aroma yang cukup unik untuk ukuran manusia. Bahkan setelah ribuan tahun, dia tak pernah mencium bau seperti dirinya.
Yang lain terbangun mendengar suaranya dan membeku kaget saat melihat makhluk itu. Kepanikan langsung melanda. Tetapi sebelum mereka sempat berteriak atau menyinggung rubah itu lebih parah lagi, Seo berteriak kepada mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada penguasa hutan dan berlutut. Rubah itu menjilat bibirnya dan berkata bahwa setiap kali bertemu manusia, dia teringat betapa bodoh dan kasarnya mereka. Biasanya, dia berkata akan merobek semua anggota tubuh mereka. Namun karena salah satu dari mereka benar-benar tahu cara menunjukkan rasa hormat yang pantas, dia akan memaafkan mereka. Tetapi dia bilang bahwa memasuki wilayahnya ada harganya. Jika salah satu dari mereka menawarkan lengan, itu akan memungkinkan mereka untuk tinggal. Dalam kehidupan Seo sebelumnya, semua orang panik dan berteriak saat mereka melihat monster ini. Mereka semua berakhir mati setelah membuatnya marah. Tapi kali ini, rubah itu tampaknya menghargai cara dia menangani situasi tersebut. Kali ini si rubah tidak meminta setiap anggota tubuh seperti terakhir kali, dan hanya satu lengan saja. Seo sudah tahu bahwa kehilangan lengan saja tidak masalah, karena orang-orang sakti akan muncul 2 hari kemudian, dan dia akan dapat menyembuhkan anggota tubuh yang terputus tanpa masalah. Selain itu, dia sudah menyiapkan herba alam untuk mengurangi rasa sakit. Jadi, dia memutuskan bahwa dialah yang akan membayar harganya. Rekan kerjanya tercengang. Rubah itu, di sisi lain tampak bersemangat dan berkata bahwa dia akan mencoba membuat gigitan dengan rasa sakit karena Seo sudah menunjukkan sopan santun. Setelah itu, binatang itu menggigit lengannya hingga bersih. Rekan-rekannya menutup mata dan bahkan tidak sanggup untuk menonton. Sementara itu Seo gemetar dan wajahnya pucat pasi. Dia bergegas meraih herba itu dan mulai mengunyahnya dengan cepat meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa. Setelah menelan lengan itu, rubah berkomentar bahwa dia mengira Seo akan terasa berbeda karena baunya berbeda. Namun nyatanya tidak. Dia terasa sama seperti manusia lainnya, bahkan lebih buruk karena terdapat kotoran di pembuluh darahnya. Efek dari herba itu berhasil dan Seo bertahan menahan rasa sakit. Dia bahkan meminta maaf kepada rubah dengan mengatakan bahwa persembahannya pasti tidak cukup baik. Rubah itu menerima perlakuannya dan berkata mereka akan diizinkan tinggal di wilayahnya selama 7 hari. Dan dengan kemampuannya, tidak akan ada yang mati di sana selama waktu itu. Setelah itu sang rubah melompat ke atas tebing dan menghilang. Tepat setelah dia pergi, semua orang kecuali Jeon berlari untuk memeriksa Seo. Dia menyuruh mereka masuk ke dalam gua terlebih dahulu dan berkata akan menjelaskan semuanya begitu mereka masuk. Setelah mereka berkumpul di dalam, dia memberitahu mereka bahwa dia bertemu rubah itu ketika meninggalkan gua saat pagi. Dia bilang bahwa rubah itu memberitahunya jika saat ini mereka sedang berada di dunia yang suram. Seo sengaja berbohong agar dia punya alasan untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak lagi di bumi. Kim tercengang mendengarnya. Gagasan bahwa mereka benar-benar berada di dunia fantasi adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehnya. Seo memberitahu mereka bahwa mereka akan aman selama seminggu penuh karena dia sudah mengorbankan lengannya. Kim lega, tetapi bertanya, apa yang harus mereka lakukan setelah seminggu berlalu? Seo mengatakan mereka harus mengorbankan hal lain ketika saatnya tiba. Kemudian pusingnya kambuh dan dia memberitahu Kim bahwa dia mulai mengantuk. Seo berkata bahwa dia akan beristirahat sebentar dan berharap mereka mengerti. Pada saat Seo tertidur, dia tak sengaja mendengar Kim bertanya kepada Jeon, "Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu bahkan setelah Seo mengorbankan lengannya sendiri?" Seo sedang terjaga saat itu dan mendengarkan percakapan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Seseorang menyela dan berkata mereka juga tidak setuju dengan Jeon. Jeon membalas dengan ketus dan bertanya, "Lalu siapa di antara kita yang ingin merelakan lengan atau kakinya sendiri dalam seminggu?" Kemudian salah seorang bergabung dalam percakapan dan berkata bahwa Seo banyak membantu mereka. Dialah yang pertama kali menemukan makanan dan tempat tinggal untuk mereka. Jeon berkata jika Seo memang berguna, maka mereka harus belajar sebanyak mungkin darinya selama seminggu. Dia menambahkan bahwa karena Seo sudah kehilangan lengannya, dia yakin bahwa Seo tidak akan bertahan lama. Jadi terpaksa mereka harus menggunakannya sebagai tumbal selanjutnya. Seo yang mendengarnya sepanjang waktu menyadari jika Jeon berencana untuk memotong anggota tubuhnya satu persatu setiap minggu dan mempersembahkannya kepada rubah. Mendengar itu sungguh tidak menyenangkan. Dia mengambil batu dan berkata dalam hati bahwa setelah dipukuli selama 50 tahun,
dia masih memiliki cukup kekerasan dalam dirinya untuk membunuh seorang pekerja kantoran modern seperti Jeon dengan satu tangan. Dia menoleh dan serius berpikir untuk membunuh Jeon saat itu juga. Namun dia menahan diri. Seo merasa ketakutan setelah melumpuhkan akal sehat semua orang. Jika saat ini dia bertindak terlalu keras, itu akan menimbulkan masalah dengan Kim. Sementara dia membutuhkan Tuan Kim berada di pihaknya. Kemudian seseorang berteriak kepada Jeon untuk diam saja kecuali dia ingin pergelangan kakinya dipatahkan lagi. Seo duduk kembali dan berkata dalam hati bahwa orang-orang ini tidak jahat. Mereka hanya sedang bingung saja dan ketakutan. Keesokan harinya, situasi itu terulang tetapi dengan makhluk yang berbeda. Tidak seperti rubah yang memakan lengan, ular berkepala dua hanya meminta sedikit darah. Ular itu sama dengan yang menghisap Oh hingga kering di kehidupan masa lalu Seo. Sebelum Oh akhirnya kehilangan anggota tubuhnya. Kali ini Oh memutuskan untuk maju dan menawarkan lengannya sendiri. Namun ketika ular itu meminum darahnya, dia langsung memuntahkannya karena tersedak. Dia menyebut darahnya menjijikan dan mengatakan itu adalah darah manusia terburuk yang pernah dicicipinya. Seo memperhatikan dan berpikir, tentu saja itu menjijikan. Itu adalah darah seorang pekerja kantoran abad ke-21 yang berlumuran nikotin dan kolesterol. Setelah itu, Seo menoleh ke arah Jeon, menyuruhnya mengikutinya untuk membantu memetik herba. Jeon kesal karena Seo memanggilnya dengan nama lengkap seperti itu. Tetapi Seo bertanya apakah kau tidak lapar. Jeon mengakuinya bahwa dia memang lapar. Jadi Seo mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajarinya tentang herba dan buah-buahan yang bisa dimakan jika dia ikut. Jeon terkejut karena Seo mau berbagi hal seperti itu dengannya. Seo mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berkata bahwa dia berencana untuk menyerahkan lengannya kepada rubah itu minggu depan. Jadi jika dia mati, seseorang harus tahu cara bertahan hidup di hutan ini. Pria brengsek ini berpura-pura gugup dalam kepalsuan. Dalam hati dia sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dia tidak tahu padahal rubah itu tidak akan kembali dan bahwa dia tidak akan pernah membutuhkan pengetahuan ini. Begitu mereka masuk ke hutan, Seo mengambil kesempatan untuk berteriak. Berapa kali ku bilang, buah yang kau ambil itu salah. Fokus dan cepat cari lagi. Pada saat Jeon meminta maaf, Seo mengatakan kepadanya bahwa buah itu akan membunuhnya. Seo terus memerintahnya, membuatnya mengumpulkan sejumlah makanan dan menggali akar sampai Jeon kelelahan. Jeon akhirnya berkata bahwa dia butuh istirahat setelah menggali tanpa henti. Ini adalah cara yang sama yang Jeon lakukan dulu padanya sewaktu pertama kali bergabung dengan perusahaan. Jadi sekarang Seo hanya membalasnya. Dia mendesak Jeon agar lebih cepat dengan memberitahunya bahwa mereka harus menyelesaikannya sebelum senja. Setelah beberapa saat, Jeon menemukan akar ginseng yang sangat besar dan tampak sempurna. Dia menatapnya dengan terkejut dan bertanya kepada Seo, apakah ini benar-benar ginseng alami? Seo menjawab, ya, itu memang ginseng. Tetapi dalam hati dia berkata, itu hanya mirip saja. Tepatnya, itu adalah akar ginseng kuning karena akar pertumbuhannya dipenuhi energi. Sesuatu yang biasanya seukuran jari kelingking tumbuh sebesar itu di sini. Herba ini mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi para kultivator, tetapi bagi seniman bela diri, herba satu ini sangat berharga dalam membangun energi batin. Seo berpikir dalam hati bahwa itu mungkin akan berguna bagi Tuan Kim di masa depan. Tak lama kemudian Jeon akhirnya menemukan dua lagi dan dia menjadi bersemangat. Dia bertanya apakah benar-benar tidak masalah mengambil begitu banyak ginseng liar. Seo mengatakan bahwa itu tak masalah. Dia menyuruhnya melepas baju dan membawanya dalam keadaan terbungkus kain. Jeon setuju tanpa protes untuk melakukan semua yang Seo katakan. Pada saat Seo menatap ke arah tebing yang curam, dia melihat kilatan energi kuning di dekat base camp mereka. Saat itu Seo berpikir dalam hati bahwa waktunya sudah hampir tiba. Dia memberitahu Jeon bahwa mereka harus segera kembali. Tak lama kemudian, semburan energi spiritual yang terang bertabrakan di dekat kelompok mereka. Jeon jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Oh juga sama, dan gadis berambut hitam itu juga tak berdaya. Kim melihat mereka dengan bingung. Dengan panik dia bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Kemudian tiga sosok misterius muncul di udara. Salah satu dari mereka berkata, sungguh mengejutkan menemukan bakat yang belum diasah di tempat ini. Yang lain menyuruh dua lainnya untuk pergi karena bakat orang-orang ini miliknya. Pada saat mereka saling berebut,
Kim mencoba bertanya, "Siapa kalian?" Tetapi tidak ada jawaban. Mereka hanya memperhatikan 3 orang yang merintih kesakitan karena hanya mereka yang memiliki akar spiritual. Dan sisanya hanyalah manusia biasa. Makhluk berbaju kuning melangkah maju lebih dulu. Dia menggunakan semacam kemampuan petir dan melepaskannya langsung ke arah Jeon. Setelah selesai, dia menyatakan bahwa Jeon memiliki tubuh guntur emas dan menyebutnya sebagai berkah luar biasa. Kemudian temannya melangkah maju. Dia mengeluarkan sebuah alat musik dan memainkan sebuah nada. Nada itu bereaksi terhadap tubuh gadis berambut hitam. Orang itu tampak tertarik dan mengatakan bahwa gadis itu memiliki bakat bayangan iblis. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini benar-benar ada. Setelah itu, makhluk ketiga mendarat di tanah dan bergerak di hadapan Oh. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan mengatakan bahwa Oh memiliki tubuh suci yang unik. Sesuatu yang bahkan dia tidak percaya keberadaannya. Dia kemudian berkata akan menjadikannya sebagai murid sekte pencipta langit biru. Karena bakatnya sudah cukup untuk menata kembali seluruh dunia. Dia bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu?" Tetapi suaranya terdengar mengancam, seperti tekanan yang menghancurkan dan membuat Oh merasa seperti akan mati jika menolak. Satria bergitar melangkah lebih dekat dan menyuruhnya untuk bergabung dengan lembah hantu hitam. Dia bilang sektenya punya semua metode kultivasi, jalan menuju keabadian, kekuatan untuk menjungkir balikan surga, kekayaan, dan ketenaran. Dan dia jamin mereka akan mendapatkan semua itu dalam 100 tahun. Si jubah kuning nimrung dan bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Mengatakan bahwa sekte guntur surgawi ilahi emas jelas merupakan pilihan terbaik. Sementara mereka bertiga berdebat tentang siapa yang berhak mengklaim bakat-bakat itu, Kim bertanya, apakah mereka bisa mengeluarkan semua orang dari hutan terlebih dahulu? Karena kalau terus seperti ini, mereka semua mungkin akan mati. Saat itu juga, si jubah kuning membuka botol dan Jeon langsung tersedot ke dalamnya. Pria itu bertanya, bagaimana manusia biasa sampai ke jalur pendakian dengan tubuh yang begitu tak berguna? Makhluk yang membawa Oh juga melirik Seo. Dia memperhatikan lengan Seo yang terputus dan berkata, sepertinya dia kehilangan lengan karena rubah, yang berarti dia pasti menawarkannya dengan sukarela. Sesuai prediksi Seo sebelumnya, makhluk itu menumbuhkan lengannya saat itu juga. Dia berkata bahwa Seo mungkin hanya manusia biasa, tapi dia punya nyali. Ketiga makhluk itu mulai terbang bersama murid-murid baru mereka. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata bahwa mereka telah menangkap semua binatang buas dan monster di jalur pendakian dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Jadi, daerah itu akan aman selama 10 tahun ke depan. Kim berteriak menyuruh mereka untuk berhenti, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu kemana harus pergi untuk keluar dari hutan ini. Dia meneriakkan nama rekan kerjanya yang telah dibawa, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Mereka yang tersisa diabaikan begitu saja. Seo berpikir dalam hati bahwa hal yang sama persis terjadi 50 tahun yang lalu. Sekeras apapun dia berteriak, makhluk-makhluk itu hanya memperlakukan mereka seperti serangga dan terbang begitu saja. Untungnya, setidaknya lengannya sembuh kali ini. Kim mendengus frustasi. Dia hampir putus asa, mengomel bahwa mereka terjebak di hutan tanpa tahu harus berbuat apa selanjutnya. Namun kemudian dia melihat seberkas cahaya melesat di atas langit. Dia bertanya, apa arti dari cahaya-cahaya itu? Dan apakah ada sesuatu di arah sana? Malam itu di tengah hujan badai, mereka kembali ke dalam gua. Salah satu rekan kerja mereka jatuh sakit. Gadis yang lain menoleh ke Seo dan mengatakan bahwa kondisinya semakin memburuk. Dia bertanya, apakah ada ramuan yang bisa mereka gunakan dan apa yang harus mereka lakukan. Seo mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Seseorang mungkin akan muncul dan menyembuhkannya. Dan benar saja, seorang pria tiba-tiba muncul. Dia mampir seolah-olah dia pemilik tempat itu. Dia tampak sangat terkejut melihat manusia ada di jalur pendakian. Dia mengatakan itu seperti menyaksikan semut menderita sementara naga bertarung di atas kepala. Kim bingung dan bertanya, siapa kau? Pria itu menyeringai dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Naga Laut bernama Hyul Seo.
Hyul memberitahu semua orang bahwa badai di luar sedang dikendalikan oleh wanita itu. Seluruh kelompok membeku seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Raja Naga Laut melirik wanita yang pingsan dan berkata, badai ini datang entah dari mana dan sekarang masuk akal. Siapa yang menyebabkannya? Dia bilang bahwa wanita yang pingsan ini seperti ahli sihir badai. Terdengar terkesan, tetapi kemudian Seo menunjukkan bahwa dia hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi sama sekali. Jadi, bagaimana mungkin dia melakukan hal gila itu tanpa menyadarinya? Hyul bergumam bahwa itu tidak masuk akal. Seo menyela dan mengatakan bahwa merekalah yang sebenarnya bingung. Dia bilang mereka bahkan belum lama berada di tempat ini, dan satu demi satu orang kuat terus bermunculan, mencengkeram rekan kerja mereka seolah-olah itu bukan masalah. Raja Naga Laut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bertanya, apakah mereka benar-benar hanya berkelana ke dunia ini bersama kelompok rekan kerja yang semuanya memiliki potensi luar biasa, hanya untuk memancing satu persatu tokoh tingkat tinggi keluar dan membawa mereka. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dan bercanda tentang bagaimana sekarang dia juga ada di sini, berdiri di depan wanita yang pingsan. Seo berkata, itulah yang sebenarnya terjadi. Raja Naga Laut menyeringai. Dia menyebut Seo manusia fana dan bertanya apakah dia mengerti di mana mereka sekarang. Dia menjelaskan bahwa mereka sedang berdiri di jalur pendakian, jalan menuju alam atas. Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan, celah dimensi yang disebut gerbang menuju surga akan terbuka di dekatnya, dan itu hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Dia juga menjelaskan bahwa banyak kultivator dan makhluk spiritual sudah berkumpul di area itu untuk naik. Dia bertanya, apakah sungguh mengejutkan mereka bertemu orang-orang seperti dirinya? Akhirnya Seo mengerti, tetapi Tuan Kim masih kebingungan. Kim mengatakan bahwa para kultivator itu mengaku mengajak rekan kerja mereka untuk bergabung dengan sekte mereka. Jadi, bagaimana mungkin jika semua orang akan pergi ke alam lain? Hyul menjawab dengan tenang dan berkata bahwa manusia biasa mungkin tidak bisa memahaminya. Dia mengeluarkan sebuah botol yang tampak seperti yang ditunjukkan pria berjubah kuning sebelumnya dan mengatakan mereka punya cara untuk mengecilkan seluruh tempat dan menyimpannya dalam benda-benda seperti itu. Dia bilang para kultivator itu mungkin mengecilkan seluruh sekte mereka dan mengemasnya di dalam alat-alat ajaib agar mereka bisa membawa semua orang bersama mereka saat mereka naik. Lalu dia menepuk botol yang dipegangnya dan mengatakan bahwa salah satu kastil bawah laut dari klan naga lautnya sedang berada di dalamnya. Dengan 1.800 orangnya tinggal di sana saat ini. Direktur Kim dan Seo berdiri di sana dengan mulut ternganga. Raja Naga Laut kemudian meletakkan tangan di kepala wanita yang sakit. Dia berkata bahwa dia aneh dalam arti menarik. Dia berkata bahwa jika wanita ini bergabung dengan klannya, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuan Kim berteriak kepadanya untuk mundur dan mencoba menahannya, tetapi dia terbanting ke tanah dengan keras. Lututnya terhimpit oleh suatu kekuatan yang tak kasat mata. Setiap kali dia mencoba bergerak, tekanannya malah semakin kuat. Raja Naga Laut mengangkat wanita itu seolah-olah dia tidak memiliki berat apapun. Dia berkata bahwa dia akan memberikan darahnya karena keputusan terbaik bagi semua orang adalah dengan menerimanya ke dalam klannya. Kemudian dia menatap langsung ke arah Seo dengan mata hijaunya yang cemerlang. Manusia biasa tidak seharusnya melontarkan pertanyaan kepada kultivator tingkat tinggi. Tepat saat dia mengatakannya, tekanan pada Kim dan yang lainnya berlipat ganda, seolah tengkorak dan mata mereka siap pecah saat itu juga. Raja Naga Laut berkata bahwa dia menjawab pertanyaan mereka karena dia merasa murah hati. Dan kebanyakan orang selevelnya pasti sudah membunuh mereka karena berani berbicara seperti itu. Dia mengatakan itu sembari berjalan menuju pintu keluar. Di luar gua keadaan sangat kacau akibat kemarahan dari Raja Naga Laut. Kemudian tubuhnya berubah menjadi wujud naga raksasa yang terbang menuju awan. Dia mengeluarkan raungan yang begitu keras hingga mengguncang udara dan melesat ke atas langit. Saat pagi tiba, langit terlihat tenang dan cerah. Badai semalam telah lenyap dan seolah tak pernah ada. Keheningan itu terasa salah karena teman wanitanya sudah tak tahan lagi. Semua kekacauan kemarin menghantamnya sekaligus. Longsoran salju, monster-monster, para makhluk abadi, rekan kerja mereka yang direnggut satu persatu, otaknya hancur berkeping-keping. Seo berjalan perlahan dan mencoba berbicara lembut padanya.
Sebelum dia sempat selesai menyebut namanya, dia mencengkram bahunya seperti seseorang yang berpegangan erat pada tebing. Seluruh tubuhnya gemetar dan air mata mengalir deras tanpa henti. Wanita itu memohon agar Seo tidak pergi, mengatakan jika dia menghilang juga, dia tidak akan bisa keluar sendirian. Awalnya Seo ingin berbohong dan mengatakan bahwa dia akan tinggal hanya untuk menenangkannya sedikit. Namun Seo sudah tahu kebenarannya. Suka atau tidak, sesuatu akan terjadi padanya juga. Sebelum Seo sempat berkata apapun, wanita itu tiba-tiba menjerit sembari memegangi kepalanya, seolah-olah kepalanya tertusuk puluhan jarum. Dia ambruk ke tanah dengan mata terbelalak panik. Wanita itu mulai berteriak bahwa sesuatu akan datang. Tuan Kim berlari menghampirinya dengan rasa frustasi dan ketakutan, menuntut penjelasan apa yang salah dengannya kali ini. Sebelum dia mendapat jawaban, seluruh hutan menjadi kacau. Burung-burung berhamburan keluar dari pepohonan sembari berteriak seperti alarm. Setiap hewan di dekatnya berlarian menyelamatkan diri seolah-olah hutan sedang terbakar. Wanita itu gemetar hebat dan hampir tak bisa bernafas, mengucapkan sepatah kata di sela-sela nafasnya yang tersengal. Pada saat Tuan Kim melihat sekeliling dalam kebingungan, seorang lelaki tua datang menunggangi robot singa raksasa, seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia ini. Dia hampir tak percaya ketika melihat mereka. Saat mengamati, dia bertanya, bagaimana bisa ada manusia biasa di jalur pendakian? Kemudian dia menatap sedikit lebih lama untuk memahaminya. Setelah dia mengerti, dia berkata bahwa ruang sekitar gerbang pendakian selalu menjadi tidak stabil sebelum terbuka. Dia menduga mereka mungkin tersapu badai secara tidak sengaja. Dia mulai tertawa seolah terkesan pada dirinya sendiri karena berhasil menemukan jawaban. Dia melompat dari robot singa raksasa dan berjalan ke arah mereka. Katanya, seseorang baru saja meledakkan gelombang kesadaran yang besar dan dia mengira seorang sage dari alam atas telah jatuh sesaat. Perhatiannya tertuju pada wanita yang meringkuk dan merintih kesakitan. Dia bertanya apakah dia orangnya. Tuan Kim melangkah di depannya dan bertanya, "Aku teman wanita itu. Dan kau siapa?" Pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya menjentikan jarinya seperti sedang menepuk serangga. Akibatnya Tuan Kim terlempar ke udara seperti boneka yang dilempar. Seo bereaksi secara naluriah dan menukik untuk menangkapnya. Dia berhasil memperlambat benturan, tetapi keduanya tetap terbanting ke tanah dengan sangat keras. Tuan Kim langsung bangkit dan berterima kasih kepadanya bahkan tanpa memar sedikit pun. Namun tidak dengan Seo. Saat Tuan Kim melihat punggungnya, dia menjadi pucat. Seluruh bagian belakang kemeja Seo robek dan ada bercak darah di bawahnya akibat terseret di tanah. Seo mencoba bersikap seolah-olah dia baik-baik saja dan malah bertanya, apakah Tuan Kim baik-baik saja meskipun dia jelas-jelas kesakitan. Pria tua itu mengabaikan mereka seolah-olah mereka hanyalah pemandangan dan berjalan menghampiri wanita itu. Dia mengangkat dagunya seperti anak kecil dan memintanya untuk menjadi muridnya. Dia berkata bahwa dia tidak memiliki bakat spiritual, tetapi itu tak masalah karena dia bisa membuatnya sendiri. Dia bergumam dalam hati tentang betapa menariknya melihat kesadaran yang tak biasa itu yang berubah menjadi indera ilahi seorang kultivator. Wanita itu menangis lebih keras dan menatap Seo dan Tuan Kim seolah-olah mereka adalah penyelamat terakhirnya. Pria tua itu mengikuti tatapannya dan mengejeknya karena masih terikat pada hal-hal duniawi, padahal dia sudah memberinya kesempatan emas. Ekspresinya menjadi gelap dan dengan satu gerakan malas, baik Seo maupun Tuan Kim ditarik ke udara oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tangan-tangan halus mencengkram leher mereka saat mereka bergelantungan. Mereka bahkan tidak bisa bicara, terengah-engah dan engap mencari udara. Pria tua itu berkata dengan tenang bahwa dia akan memutuskan sendiri keterikatan duniawinya. Melihat mereka tercekik dan bergelantungan seperti itu, wanita itu akhirnya tersadar dan menjadi histeris. Dia pun menangis dan memohon agar mereka dilepaskan. Menangis sejadi-jadinya hingga kata-katanya goyah. Dia berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang diinginkan orang tua itu jika dia mengampuni mereka. Pria itu berkata bahwa satu-satunya cara adalah dia harus melepaskan mereka dan melupakan mereka sepenuhnya. Si wanita setuju sembari menangis. Dia berkata bahwa dia mengerti dan jawaban itu akhirnya memuaskan pria tua.
Dia akhirnya melepaskan kekuatan yang mencekik mereka hingga Seo dan Tuan Kim jatuh ke tanah. Mereka batuk-batuk saat mencoba bernafas lagi. Pria tua itu memperhatikan mereka sejenak dan berkata bahwa meninggalkan mereka di sini hanya akan membuat wanita ini semakin terikat pada mereka. Dia bilang bahwa dia akan mengirim mereka kembali ke negeri fana. Dengan lambaian tangannya, udara di depan mereka berubah menjadi portal yang berputar-putar. Dia memberitahu wanita itu bahwa rekan-rekan kerjanya akan terlempar ke dalam celah, dan bahkan dia sendiri tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Teriakan dahsyat itu datang seketika. Tuan Kim terseret ke dalam pusaran itu bahkan sebelum dia sempat memahami apa yang sedang terjadi. Sesaat sebelum dia terseret masuk, Seo menerjang untuk mengambil seikat herba yang telah dia kumpulkan seolah-olah itu adalah harta terpentingnya. Lalu mereka lenyap ke dalam celah dimensi. Wanita itu hanya terisak saat menyaksikan mereka menghilang. Sesaat kemudian portal tertutup dan rasanya dunia menjadi sunyi dan kosong. Setelah keheningan itu, suara kembali terdengar. Suara langkah kaki, kebisingan jalan, serta seseorang yang membahas tentang sutra halus dari Yango. Sementara yang lain membahas tentang kitab suci dari Shangji. Seo tersadar lebih dulu. Dia dan Tuan Kim tergeletak di sebuah gang. Pada saat Tuan Kim masih pingsan, Seo terhuyung menyeret dirinya berdiri untuk keluar dari gang, mengintip ke jalan yang ramai yang dipenuhi orang asing. Tak ada satupun wajah yang dia kenali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Ini bukan tempat yang sama yang dia singgahi di kehidupan sebelumnya. Rupanya pria tua itu benar-benar tidak berbohong. Mereka telah terlempar ke suatu tempat yang acak. Rasa familiar yang aneh tetap saja menyergapnya. Dia perlahan mulai keluar sembari mengamati jalanan. Di depannya sebuah pagoda besar menjulang tinggi menembus cakrawala dan setidaknya memiliki tinggi 10 lantai. Pemandangan itu menghantamnya seolah-olah ada yang meninju ingatannya. Dia mengenal kota itu. Sebelumnya dia telah menghabiskan 50 tahun di tempat ini. Sebuah tempat yang bernama Ibu Kota Yeon. Setelah cukup mengamatinya, dia kembali ke gang dan membangunkan Tuan Kim. Tuan Kim mengerang dan duduk dengan mata sayu dan lelah, mengatakan bahwa dia tidak sanggup melakukan apapun lagi. Seo duduk di sampingnya dan berkata bahwa dia merasakan hal yang sama dan berharap semua ini hanya mimpi. Tuan Kim melihat sekeliling dan berkata bahwa itu karena mereka berdua saja dan rasanya tidak nyata. Lalu dia menambahkan bahwa mungkin mereka seharusnya bersyukur karena tidak dibawa pergi oleh kultivator itu. Seo tidak menjawab karena dengan semua pengetahuan dari kehidupan masa lalunya, semua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, dia hanyalah seorang pengumpul herba yang lemah dan tidak tahu apa-apa tentang memulai kembali di versi garis waktu seperti ini. Setelah beberapa saat, Seo berkata mereka tidak bisa terus bersembunyi di gang dan mengatakan kepada Tuan Kim bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Tuan Kim setuju dan keduanya mulai melangkah keluar menuju ke tempat terbuka. Seketika, orang-orang mulai menatap mereka dengan aneh. Orang-orang menunjuk dan berbisik satu sama lain dalam bahasa yang tidak dimengerti. Hal itu membuat mereka tegang. Tuan Kim bertanya kepada Seo, apa yang mereka bicarakan? Seo mengatakan kepadanya bahwa bahasanya terdengar seperti bahasa Mandarin. Mereka mengatakan bahwa pakaian kita terlihat aneh. Tuan Kim terkejut dengan jawaban itu. Seo mencoba menenangkannya sedikit dengan tersenyum kecil dan berkata bahwa dia tahu sedikit bahasa Mandarin. Tuan Kim hendak bertanya lagi, tetapi saat melihat punggung Seo yang terluka parah, dia menyerah dan segera menutup mulutnya. Sebenarnya, bahasa daerah itu hanya terdengar seperti bahasa Mandarin. Bahkan di atas kertas, mereka menggunakan aksara yang mirip. Tetapi cara bicara mereka sama sekali tidak mirip dengan bahasa Mandarin. Di kehidupan sebelumnya, Seo menghabiskan 2 bulan yang menyedihkan saat dipermainkan pengemis hanya untuk mempelajari dasar-dasar bahasa daerah. Kali ini, dia tak perlu menderita seperti itu. Dia mencabut kain yang berisi herba raksasa yang berhasil diselamatkannya. Mari kita coba membeli sesuatu dengan ini. Tuan Kim ragu bagaimana cara kerjanya. Seo tidak repot-repot menjelaskan. Dia hanya menyeret Tuan Kim dan langsung menuju ke balai pengobatan terbesar di kota itu. Mata sang pemilik toko hampir copot ketika melihat herba itu.
Dia tergagap ketika bertanya apakah mereka benar-benar berencana menjual barang berharga ini. Seo bersikap tegas dan mengatakan bahwa akar ginseng kuning itu setidaknya berusia 800 tahun. Pemiliknya langsung setuju tanpa ragu. Tangannya gemetar saat memeriksanya. Katanya, herba seperti itu setidaknya bernilai 15 batang perak. Mendengarnya membuat jantung Seo berdebar kencang. Karena di masa lalunya, dia belum pernah melihat kekayaan sebanyak itu di tempat ini, apalagi menyentuhnya. Namun, dia tetap memasang wajah datar dan menyuruh pemiliknya untuk segera membelinya. Pemiliknya bergegas menghitung perak dengan cepat, takut ada orang lain yang masuk dan merebut incarannya. Dengan uang lebih banyak daripada yang pernah mereka miliki, mereka membeli sejumlah pakaian baru, dan yang membuat Tuan Kim benar-benar tak percaya, Seo bahkan membelikan mereka sebuah rumah kecil. Tuan Kim berdiri di sana memandangi rumah itu. Dia bertanya apakah sekarang mereka benar-benar memiliki tempat tinggal. Seo membenarkan hal itu dan mulai sekarang dia juga akan mengajarinya bahasa daerah. Tuan Kim begitu bersyukur hingga dia hampir menangis. Berterima kasih kepada Seo tanpa henti. Seo bersikap tenang sepanjang waktu. Tetapi setelah menyuap pejabat untuk mendapatkan plakat identitas dan membeli rumah itu, uang mereka tinggal 1 batang perak lagi. Dia berpikir dalam hati bahwa tinggal di ibu kota bukanlah hal yang mudah. Semua keperluan menguras uang dengan cepat. Tuan Kim melihat kemeja baru Seo sudah ternoda oleh darah di bagian belakangnya. Setelah semua yang Seo lakukan untuknya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Karena mereka pada dasarnya memulai hidup baru. Jadi mulai sekarang, dia akan memanggilnya dengan nama asli saja. Tuan Kim bertanya, apakah itu tak masalah? Seo melirik ke arahnya dan berkata bahwa itu tidak masalah. Tuan Kim boleh memanggilnya dengan nama lengkapnya. Sembari tersenyum, Tuan Kim berterima kasih dan memanggilnya dengan nama Eun. Malam itu, setelah mereka masuk ke dalam rumah, Seo meletakkan 2 akar herba terakhir di atas meja. Dia menjelaskan bahwa dia telah menjual yang pertama untuk memulai usaha mereka. Tetapi setelah uang habis, mereka akan segera kesulitan. Dia berkata mereka membutuhkan rencana yang matang untuk menghasilkan pendapatan. Tuan Kim menatap akar-akar itu sejenak sembari berpikir keras. Sesaat kemudian matanya berbinar. Dia menyarankan agar mereka menjual yang tersisa dan menggunakan uangnya untuk memulai bisnis. Dengan modal awal dan pengetahuan bisnis Tuan Kim dari kehidupan lamanya, mereka bisa menghidupi diri sendiri tanpa meminta-minta. Namun, Seo mendapati dirinya memikirkan sesuatu yang lebih besar. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah bertahan hidup saja sudah cukup? Padahal dia benar-benar diberi kesempatan hidup lagi dengan kembali ke masa lalu. Jadi bukankah seharusnya aku memiliki cita-cita yang lebih tinggi daripada sekedar bekerja di toko? Seo menatap Tuan Kim dan mengingat siapa dirinya sebenarnya. Di masa lalunya, Tuan Kim adalah orang yang berbakat di dunia bela diri. Dia menjadi master dalam hitungan bulan setelah membaca buku panduan tingkat rendah. Lalu dia tumbuh menjadi salah satu tokoh terkuat di Jianghu. Seo bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika bakat yang sama itu dimulai dengan latihan sungguhan sejak hari pertama? Pikiran itu membuat senyum merekah di wajahnya. Dia bisa mempercepat kebangkitan pendekar pedang terkuat di masa depan selama 3 dekade penuh dan mendapatkan manfaat langsung darinya. Dia memanggil Tuan Kim dan memberitahunya nama dunia tempat mereka tinggal. Murim, negeri seni bela diri. Satu kalimat itu menarik perhatian Tuan Kim. Seo bilang kalau mereka buka usaha di tempat seperti ini, mereka tentunya harus memiliki kemampuan bela diri untuk terhindar dari preman yang mau meminta bayaran keamanan. Maka dari itu, belajar seni bela diri merupakan sebuah pilihan. Mata Tuan Kim langsung terbelalak. Mendengar kata seni bela diri saja sudah membuatnya bersemangat. Tetapi dia menunjukkan bahwa bukankah mereka tidak mengajarkan orang luar? Jadi dia bertanya, bagaimana cara mereka bisa belajar? Seo menyeringai seolah dia sudah menunggu kalimat itu. Sebelum dia meninggal untuk pertama kalinya, dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang kutu buku web novel fantasi. Dan sekarang dia tahu persis bagaimana cara menariknya. Seo mulai menjelaskan keadaan dunia bela diri kota ini. Dia mengatakan ada 7 sekte besar yang penting di dunia ini. 4 diantaranya dianggap ortodoks. Sekte pembasmi iblis, kuil pengikat diri, rumah burung penekan, dan sekte 7 misteri.
3 lainnya kelompok Taring Serigala, Asosiasi Kesatria Kegelapan, dan Benteng Pejuang Naga merupakan bagian dari pihak unortodok. Dia memberitahu Tuan Kim bahwa orang-orang menyebut kelompok ortodok sebagai 4 bintang dan yang tidak ortodok sebagai 3 iblis. Kemudian dia menguraikan apa yang dimaksud dengan masing-masing sekte ortodok. Seo mengatakan bahwa sekte pembasmi iblis berfokus pada keterampilan pedang dan bilah pedang. Kuil pengikat diri berfokus pada ajaran agama Buddha, dan rumah burung yang menekan menangani informasi dan mata-mata. Sementara sekte 7 misteri adalah campuran yang mengajarkan sedikit dari segalanya. Mengenai sekte-sekte yang tidak ortodok, katanya tidak banyak yang tercatat secara resmi. Tetapi orang-orang percaya bahwa mereka ahli dalam ilmu sihir sejenis Jangjawokan. Setelah menjelaskan, Seo terdiam. Lalu dia bertanya pada Tuan Kim, yang mana yang Anda sukai? Tuan Kim bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung mengatakan bahwa sekte pembunuh iblis akan menjadi pilihannya. Dia mengatakan bahwa seniman bela diri sejati umumnya menggunakan pedang, dan pilihan itu sangat cocok untuknya. Dan lagi pula seorang pria harus menguasai keahlian pedang. Tuan Kim kemudian menatapnya dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu segalanya? Seo hanya tertawa dan berkata bahwa dia mendengar beberapa seniman bela diri mengobrol sebelumnya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu. Mereka menjual akar ramuan terakhir dan berjalan ke gerbang utama sekte pembunuh iblis. Seorang penjaga dengan otot kekar seperti batang pohon melangkah di depan mereka dan menuntut untuk mengetahui keperluan mereka. Seo berbicara dengan sopan dan mengatakan bahwa dia dan kakak laki-lakinya telah mendengar tentang reputasi sekte itu dan ingin belajar seni bela diri di sana. Pada saat penjaga itu melihat mereka, dia menyadari betapa bagusnya pakaian mereka. Kemudian dia menunjuk Tuan Kim dan berkata bahwa dia agak tua untuk memulai seni bela diri dari awal. Seo menyelipkan koin perak ke tangan penjaga dan dengan nada hormat, dia bertanya, apakah ada seseorang dengan otoritas lebih tinggi yang bisa diajak bicara? Dia mengatakan bahwa belajar seni bela diri dasar apapun sudah cukup untuk mereka. Sogokan itu ternyata berhasil. Penjaga itu membawa mereka masuk untuk bertemu dengan seorang tetua sekte. Tetua itu bertanya, apakah mereka benar-benar datang hanya untuk belajar bela diri? Seo berkata mereka ingin mempelajari teknik-teknik terbaik yang ditawarkan sekte tersebut. Kemudian dia meletakkan sebuah kotak perak yang berat di atas meja. Mata tetua itu terbelalak saat melihat tumpukan logam berkilauan. Tetua itu akhirnya setuju dan berkata bahwa dia akan mengizinkan salah satu dari mereka untuk bergabung sebagai murid dari luar. Dia memperingatkan bahwa sumbangan tidak akan memberi mereka imbalan apapun dan menekankan bahwa mereka hanya menerima 1 orang saja. Kemudian dia mengamankan kotak itu seolah-olah dia telah menunggunya. Seo berpikir keras. Seluruh uang yang tak ternilai harganya kini telah hilang, dan yang mereka dapatkan hanya 1 slot murid tanpa dukungan. Tuan Kim tampak seperti hendak mengutuk orang itu, tetapi Seo memotongnya sebelum dia berbicara. Seo membungkuk dan berkata bahwa mereka menyetujuinya. Dia memberitahu tetua itu bahwa saudaranya yang akan bergabung. Tuan Kim menatapnya dengan pandangan bersalah. Tetua itu berjalan keluar dan menyuruh Tuan Kim untuk pergi ke halaman pelatihan dan bergabung dengan murid eksternal lainnya. Begitu tetua itu pergi, Tuan Kim berbalik dan bertanya, apa gunanya jika hanya 1 dari mereka yang bisa belajar? Dia berkata jika dia tahu biayanya akan sebesar ini, dia mungkin akan memilih sekte lain. Seo menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia bilang dia memang tidak pernah atletis dan akan menggunakan sisa uang perak mereka untuk memulai bisnis agar bisa terus mendukungnya. Dia berpesan kepada Tuan Kim untuk fokus saja menjadi kuat dengan pedang. Tuan Kim terdiam melihat pengorbanan itu dan berkata bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin, meskipun dia mengakui tidak yakin bisa mengatasinya. Seo memintanya untuk percaya diri dan berkata bahwa dia pasti bisa melakukannya. Tuan Kim mengangguk penuh terima kasih sekali lagi dan menuju ke lapangan latihan. 7 bulan kemudian, seluruh sekte pembasmi iblis berada dalam kekacauan. Selama turnamen bela diri internal, seseorang dari luar, seseorang yang baru saja memulai 7 bulan yang lalu telah mengalahkan semua murid terkuat sendirian. Para tetua sekte duduk di panggung tinggi. Mereka menyaksikan dengan penuh ketidakpercayaan. Ekspresi mereka berubah antara marah dan terkejut. Menguasai seni bela diri apapun biasanya butuh bertahun-tahun, mematahkan tulang,
dan berlatih dasar-dasar hingga tubuh bergerak sendiri. Kau harus memahami prinsip-prinsipnya, bernapas dengan tekniknya, dan membiarkan ototmu menjadi gayanya. Namun kali ini, ada keajaiban alam yang muncul dan melewatkan seluruh alur perjuangan seolah-olah itu adalah misi sampingan. Sekte pembunuh iblis yang terbesar dan paling dihormati di seluruh provinsi dipenuhi dengan keajaiban semacam itu. Entah bagaimana, sesosok tubuh yang bahkan bukan dari sekte mereka telah mengalahkan mereka semua. Tuan Kim melangkah masuk, mempelajari teknik pedang naga absolut mereka yang berharga, dan naik ke tingkat prajurit kelas 1 hanya dalam 7 bulan. Itu saja membuat Tetua Agung kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang menjadi murid kelas 1 tanpa bertahun-tahun. Terkadang memerlukan puluhan tahun pelatihan keras, dan jelas bukan orang luar yang membeli jalannya dengan sumbangan. Rasanya seperti kebanggaan dan sejarah sekte telah tunduk pada satu orang asing. Tetua Agung menganggap ini sebagai tamparan keras dan memerintahkan semua orang untuk segera menangkap Tuan Kim. Orang mung nonton iki budaya dadi inspirasi semangat merdeka. Ora kabeh ngerti iki perjuangan. Wibu iku ora malu nangin ketulusan. Ngrawat koleksi nabung setahun guna tuku figuren seneng ra karuan. Senajan dibilang halu aku ise bangga sebab imajinasiku luwes aku nyata.